Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar orang-orang biasa? Sehat selalu, tetap semangat dan yakin hidup akan dipenuhi keberlimpahan dan keberkahan. Tentang dua manfaat dalam urusan ngaji, yakni belajar dan mengajar. Saya dan Anda tentu akan sangat beruntung sekali jika mau menjadi orang yang mengajarkan ilmu atau yang mau belajar terhadap ilmu. Apa saja ilmu yang memberikan manfaat kepada kehidupan umat manusia, terlebih ilmu agama. Dalam kitab Adabuddin wa Dunya karangan Al-Imam Al-Mawardi disebutkan di sana bahwa Rasulullah SAW menjadikan mengajar itu bagian dari sedekah. Sebagaimana sabda beliau, faqala sallallahu alaihi wasallam, tasaddaqu ala akhikum bi'ilmin yurshiduhu wa ra'yin yusaddiduhu. Bersedekahlah kepada saudara-saudaramu, bersedekahlah atas saudara-saudaramu, bersedekahlah untuk saudara-saudaramu dengan ilmu yang kamu bisa membimbingnya melalui ilmu itu, atau dengan pandangan, pendapat yang kamu bisa meluruskan pandangan dan pendapatnya yang keliru. Coba kita lihat kalimat yang begitu indah dari Rasulullah SAW, Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Di zaman media sosial ini, seharusnya kita berlomba-lomba untuk bersedekah tentang apa yang kita tahu yang baik buat saudara-saudara kita. Membagikan posting-posting kebaikan adalah bagian dari sedekah itu. Apalah artinya kita mempertanyakan niat seseorang? Semisal kenapa ia suka membagikan semisal ayat-ayat Quran, hadis-hadis Nabi, atau kalam-kalam hikmah dari para ulama dan para wali. Bukan urusan kita mempertanyakan apa maksudnya, dan juga tidak perlu kita yang bersedekah akan pengetahuan itu malu ketika ditanya, memang siapa Anda, punya kapasitas apa Anda. Karena soal bagaimana kita mengapresiasi orang lain terhadap diri kita, itu adalah tentang bagaimana pembawaan kita sendiri. Tidak juga serta-merta kalau kita berbagi postingan baik, kita adalah orang baik, betul. Tapi setidaknya kita sedang berusaha menjadi baik melalui postingan kita. Tidak perlu juga menerangkan, saya ini sebenarnya bukan orang baik, saya bukan orang suci, saya bukan orang benar, saya bukan apa, saya bukan apa. Tidak perlu, karena semuanya tidak perlu. Yang perlu adalah bagaimana kita menjalankan apa yang didawuhkan oleh Kanjeng Nabi untuk bersedekah dalam soal ilmu kepada saudara-saudara kita. Setidaknya kalau kita tidak bisa memberikan sedekah berupa ilmu yang kita dapatkan ketika kita belajar di pondok, di pesantren, dan lain sebagainya dari guru-guru kita, kita bisa membagikan pandangan-pandangan kita yang menghadirkan cara berpikir benar dan lurus bagi sahabat-sahabat kita, saudara kita yang selama ini keliru. Tasaddaqu ala akhikum bi'ilmin yurshiduhu aw wara'in yusaddiduhu. Bersedekahlah dengan ilmu yang dengan ilmu itu kamu bisa membimbing saudara-saudaramu, atau dengan pandangan dan pendapatmu yang dengan pandangan dan pendapat itu kamu bisa meluruskan kekeliruan dan kesalahan pandangan, pendapat saudara-saudaramu. Dalam soal ngaji, ketika kita ada dalam majelis, pada hakikatnya yang mengajar dan yang diajari memiliki pahala yang sama. Sebagaimana kita dapatkan dari riwayat Ibnu Mas'ud dari Rasulullah SAW, sebuah hadis yang berbunyi, ta'allamu wa'allimu, fa inna ajral alimi wal muta'allimi sawa'un. Belajarlah atau mengajarlah, ngaji,
entah kau yang mengajari atau kau yang diajari. Fa inna ajrul alim, engkau yang alim, engkau yang memiliki ilmu, engkau yang berpengetahuan, saya, Anda, atau wal muta'alim, engkau yang sedang belajar, sedang ngaji, sedang ngangsu ilmu, sawaun, akan mendapatkan pahala yang sama. Para sahabat bertanya, kila wa ma ajruhum? Orang yang ngaji, yang ngajarin ngaji dan yang belajar ngaji itu apa pahala keduanya? Qala, Rasulullah bersabda, mi'atu maghfiratun wa mi'atu darajatin fil jannah. Mendapatkan 100 ampunan dan 100 derajat di surga. Apalagi orang yang mau belajar atau juga yang mau mengajar itu sebenarnya memiliki atau mendapatkan manfaat yang kembali kepada dirinya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Al-Khalil Ibnu Ahmad, beliau menyatakan, ij'al ta'limaka dirasatun li'ilmika waj'al munazirata al-muta'allimi tanbihan ala ma laisa indaka. Jadikan pengajaranmu kepada orang lain sebagai dirasah li'ilmika, kesempatan untuk kamu deres, ulang-ulang belajar lagi pada ilmu yang sudah kamu miliki. Jadi ketika kita ngajar ngaji, sejatinya kita tertuntut untuk membuka-buka kembali, mengingat kembali ilmu-ilmu yang sudah pernah kita dapatkan dari guru-guru kita, dari tempat kita mondok, dari tempat kita ngaji. Itu manfaat pertama. Kalau kita tidak mau mengajarkan ilmu, matilah ilmu kita. Lalu bagaimana ketika kita menghadapi orang yang belajar kepada kita? Bisa jadi ketika kita mengajari ilmu kepada orang yang belajar kepada kita, atau ketika kita justru menjadi orang yang belajar, ya, itu menjadi pengingat dalam proses belajar mengajar, dalam proses ngaji. Betul, ada interaksi yang ngajar dan yang belajar, yang ngaji dan yang ngajarin ngaji. Itu dua-duanya tanbihan, mendapatkan semacam pengingat diri. Kalau bahasanya reminder, ya gitu, self reminder, gitu ya. Pengingat bagi diri kita, bagi diri masing-masing, untuk menyadari bahwa memang ternyata ada sesuatu ilmu pengetahuan yang tidak ada pada diri kita, yang kita butuhkan dari orang lain. Atau mungkin kita menjadi guru ngaji, orang yang mengajarkan ilmu, lalu kita baru tersadar, oh ternyata selama ini aku belum menemukan pendapat ini. Dan sebab pertanyaan dari orang yang belajar pada kita menjadi tersadar bahwa ada sesuatu yang harus kita pelajari lagi. Dan itulah manfaat dari ngaji. Kalau kita tidak sempat mondok, tidak punya alasan, dan tidak pantas kita beralasan, kita tidak bisa menjadi santri. Pengajian sudah ada di mana-mana. Bahkan ngaji kitab kuning pun sudah ada di media sosial. Pengajian langsung atau tidak langsung, termasuk pengajian virtual, sudah begitu mudah kita jangkau. Tergantung bagaimana kita pandai memilih dan memilah mana yang akan membuat kita semakin paham akan sebuah pengetahuan atau ilmu, atau justru kita terjebak pada polemik yang tidak pernah selesai karena kita mendengarkan pengajian atau pembelajaran dari orang yang tidak mumpuni di dalam ilmu yang ia sampaikan. Sekali lagi, selamat mengaji, semangat untuk mengajarkan ilmu, dan hadirlah di majelis-majelis pengajian yang di dalamnya ilmu dihidangkan. Dan semoga kita menjadi orang-orang yang mulai menyadari bahwa ilmu sangat penting untuk generasi anak-anak kita berikutnya, dan sempatkan untuk berpikir menitipkan anak-anak kita
pada pondok-pondok yang mengajarkan ilmu yang bisa dipertanggungjawabkan jalur sanadnya dan juga kemapanan pendapat-pendapatnya. Demikian, semoga bermanfaat dan tetap semangat. Bagi yang suka ngopi, jangan lupa ngopi dan sambangi saudara-saudara kita untuk keberkahan hidup kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.